Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Amar baik katanya. Yang lain gimana kabarnya? Di yoga lagi Yo, OTW Pak. lagi di motor banget tuh yoga sambil online. Lagi di OTW ke kampus kah berarti? Sama ya? Kalau Amar Udah di gimana? Udah kampus nyampe? Amar udah Pak, di lagi kampus kalau Amar? jalan. Lagi di jalan. Oke. Kalau Amar? Oh, lagi di kosan aja tuh kayaknya. Nggak ke Masih kampus di ya Amar rumah. hari ini? Oke, oke. Terus nih juga ada Nova, Rianti katanya masih di Gojek. Oke. Baik juga nih yang masih di Gojek ya. Kalian pada ada kegiatan apa di kampus hari ini? Ada kelas Pak. Kelas apa? Fisika Jam matematika. berapa? Office Math. Jam Ya, berapa? jam 10. Oh, kelasnya offline. Iya Pak. I see. Semuanya nih yang ambil kalkulus ngulang ini, semuanya nanti ada kelas itu kalkulus semua juga, atau enggak? Yang fisika A24 doang Pak. Oh, fisika 24 ya. Ya, ini kayaknya campuran ya kita ya. Ada yang A dan mungkin juga ada yang B ya. Oke, oke. Ya, mana lagi nih? Baru Amar sama Yoga sama Nova tadi yang menunjukkan keberadaannya. Yang lain baru join kayaknya ini, tapi belum lihat nih apakah benar-benar ada di sini. Boleh teman-teman kasih tahu kabarnya gimana sambil di chat nggak apa-apa kalau emang lagi masih di jalan. Kalau unmute better sih, saya jadi bisa dengar keberadaan teman-teman. Dia kayaknya unmute tuh barusan, tapi cuma dengar suara klak-klik-klak-kliknya doang. Oke, dia gimana kabarnya dia? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Nah itu yoga kayaknya udah nyampe tuh. Udah nyampe parkiran tuh kayaknya. Saya juga lagi di kampus nih. Kalau mau kelas hybrid kayaknya kita bisa deh, teman ke prodi aja. Nanti biar saya ngajar kalian jadi teman bisa belajar langsung gitu ya. Oke, kalau Desinta masih di motor. Oke, oke, ya nggak apa-apa. Oke deh, baik. Sembari teman-teman masih di jalan, kita akan mulai perkuliahan nih ya teman-teman. Ini adalah perkuliahan kita di minggu ke berapa ya ini ya maksudnya? Ke 14 ya. Karena minggu depan kayaknya bakal jadi minggu terakhir kita kuliah, sedangkan depannya lagi nanti bakal udah ada UAS gitu. Nah, terus habis itu kedua, saya baru ingat kan sebelum minggu lalu emang kita libur ya. Terus minggu sebelumnya itu kita ada perkuliahan. Nah, semestinya tuh ada tugas kan tuh, karena saya juga udah sempat paparkan kan di OneNote-nya segala macam. Tapi saya baru ngeh pas saya ngeliat di docs-nya, kayaknya saya belum sempat update tuh, ya kan? Teman-teman ada yang ngeh nggak ya? Makanya jadi saya Nah, baru iya Pak, update. ini sebenarnya dari Senin kemarin gitu, cuman akunya juga lupa mau ngasih tahu Bapak, soalnya dari kemarin sibuk Pak, maksudnya proyeknya banyak banget. Maaf ya Iya, Pak. lagi banyak project segala macam ya. It's okay, nggak apa-apa teman-teman ya. Saya juga sih yang lupa. Jadi mungkin nanti gini teman-teman, apa namanya untuk perkuliahan meeting 2 minggu lalu, yang meeting 11 tentang aplikasi integral untuk usaha dan tekanan, itu tadi pagi baru saya update untuk lecture note-nya sama kelas recording-nya. Sama tugasnya sebenarnya sama ya dengan yang waktu itu saya paparkan di lecture note kan, teman-teman masih ingat mungkin ada tugas di 5.6 sama 5.8 kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya detailsnya ya. Jadi yang perlu dikerjakan tuh ini exercise 5.6 sama 5.8. Nah cuma karena ini harusnya 2 minggu lalu, tapi saya juga apa namanya belum buka detailsnya, belum send ininya segala macam. Jadi ini deadline-nya saya bikin jadi minggu depan aja teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa ya ngerjain PR-nya ada dua. Karena maksudnya sebenarnya saya ngerasa justru learning yang bakal teman-teman manfaat dari atau mungkin efektivitas dari belajarnya itu akan bisa lebih berasa ketika teman-teman ngerjain soalnya sendiri dalam bentuk PR gitu ya. Jadi harapannya untuk PR dari materi yang sebelumnya juga bisa coba untuk dikerjakan dengan sedangkan deadline-nya itu bulan depan, minggu depan ya bareng sama PR yang mungkin akan diberikan di minggu ini begitu. Jelas ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke materi kita hari ini teman-teman. Jadi berdasarkan RPS, kita kemarin udah selesai untuk ngebahas tentang aplikasi integral berhingga tuh ya. Nah, karena kemarin kita udah sampai di pertemuan ke-11.
Nah, cuma saya baru ngeh, kayaknya kita mungkin sempat agak skip 2 pertemuan deh kayaknya. Sehingga di 2 pertemuan yang tersisa, masih ada 2 materi lagi yang desainnya perlu disampaikan dalam 2 pertemuan juga. Jadi di sini ada materi fungsi transenden yang berdasarkan desain harusnya dibahas di pertemuan 12-13. Sedangkan di sini juga ada materi tentang teknik integral yang didesain untuk disampaikan di pertemuan 14 dan 15 ya, minggu 14, minggu 15. Nah, sedangkan hari ini kan kita udah di minggu 14 sebenarnya. Nah, jadi saya ngebayangin mungkin materi yang fungsi transenden ini, itu mungkin nanti bisa teman-teman coba untuk pelajari mandiri begitu ya. Karena sebetulnya di fungsi transenden ini teman-teman juga udah belajar sejak SMA juga. Ya, jadi mungkin nanti kita akan, jadi artinya kita akan berfokus pada teknik integral ini. Karena menurut saya dari teknik integral ini nih yang mungkin akan lebih banyak kepake juga di mata kuliah berikutnya. Kayak misalnya di mekanika klasik, atau mungkin di FISDAS 2, atau mungkin di FISMAT, dan seterusnya. Yang itu butuh banget untuk teman-teman bisa memahami bagaimana untuk melakukan integrasi dari ekspresi-ekspresi tertentu yang nggak bisa diintegralkan dengan cara biasa, begitu. Oke, jadi kita akan berfokus pada materi kita yang terakhir di 2 minggu perkuliahan kita terakhir ini menuju UAS. Mudah-mudahan teman-teman bisa, dengan kayak gitu, mudah-mudahan kita nanti bisa berfokus gitu ya dengan materi ini, sehingga nanti bisa lebih paham juga. Gitu. Oke, Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke materi kita, berarti kita akan ngebahas ini ya, masih referensinya masih sama di buku Anton, teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka buku Anton, yang lagi kita akan coba untuk analisis adalah di chapter 7 tuh tentang Principle of Integration, Integral Evaluation, atau ya prinsip mengevaluasi integral atau teknik untuk melakukan integrasi. Ya. Nah, jadi sebelumnya kita mungkin perlu overview dulu sedikit bahwa dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, kita sudah melihat bahwa untuk bentuk fungsi tertentu, itu tuh dia memiliki pola gitu ya, atau rumus gitu ya kan, untuk melakukan integrasinya. Ya. Nah, biasanya di textbook itu ada tabel integrasi tuh ya. Dan di chapter 7.1 ini juga kalau teman-teman buka, ini ada review of familiar integration formulas ya. Nah, saya nggak tahu untuk UAS nanti bakal dikasihin lembar integral ini atau enggak. Tapi kalau lah enggak, kayaknya bakal bagus untuk teman-teman hafalin ini ya. Karena ini adalah bentuk-bentuk dasar dari integrasi yang kedepannya bisa kita pakai nih untuk mengintegralkan ekspresi integral yang lebih complicated ya, ekspresi dari fungsi yang lebih complicated gitu. Jadi ini akan menjadi bekal teman-teman yang harapannya teman-teman bisa hafalin aja ya. Karena kalau reasonnya sendiri kita udah pernah bahas ini juga, intinya kan dari integral itu kan dari Riemann sum kan, dengan membuat partisi, limit n menuju tak hingga dan seterusnya ya kan. Dan kemudian dari semua fungsi itu nanti akan didapati ekspresi seperti ini ya. Dan saya rasa ini tentu teman-teman udah belajar, apalagi untuk 1-6 ini sebenarnya semua udah pernah dipelajari waktu SMA ya kan ya. Kayak misalnya kita punya integral DU. Integral DU itu artinya kayak teman-teman mungkin bisa bayangin ada angka 1 di sininya ya. Jadi kalau 1 diintegralkan ya nanti akan jadi 1U gitu ya kan, atau U aja. Dan jangan lupa di setiap integrasi kita akan memiliki faktor konstan ya untuk integral tak tentu begitu ya. Nah, terus kemudian untuk kaidah ini ya konstanta juga sama. Nah, itu yang tadi itu ya. Dan seterusnya ya, saya rasa ini basic ya 1-6 ya. Ada isu nggak teman-teman buat rule 1-6? Nggak ada ya? Oke deh. Sip, sip. Nah, terus kemudian nih ada rules berikutnya lagi, ya kan, yang mungkin ke depannya nanti kita bakal pakai ini, ya kan, di perkuliahan kita hari ini. Jadi mungkin, mungkin saya akan kirimkan lewat Zoom chat aja. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya di Zoom chatnya ya. Mungkin saran saya teman-teman bisa download aja dulu, terus simpen di laptopnya atau di HP-nya, sehingga nanti pas kita bahas soal, kita bakal bisa refer ke formula yang udah ada di situ juga, gitu ya. Oke? Udah ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Untuk bagian pertamanya itu tentang
integral dasar gitu ya dari beberapa fungsi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang teknik integrasi untuk integration by parts namanya ya teman-teman ya. Integration by parts. Oke, jadi integration by parts ini biasanya berkaitan dengan bentuk perkalian teman-teman ya. Jadi kayak misalnya di sini kita punya bentuk perkalian atau fungsi komposisi yang dikompos oleh perkalian antara fx dengan gx. Jadi di sini kita punya integral fx dikali gx dx. Oke, gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat fungsi perkalian, dalam kasus turunan kita bisa menurunkan fungsi perkalian dengan menggunakan aturan perkalian, ya kan? Masih ingat teman-teman turunan dari aturan perkalian? Turunan dari Y sama dengan U kali V. Kalau diturunkan jadi apa? Boleh unmute? Turunan dari Y sama dengan U kali V. Turunannya jadi apa? Nggak ada yang ingat? Lupa? Wah, kalau lupa nih kita harus mundur lagi nih ke materi sebelum UTS nih. U kali V, Pak. Iya, yang U kali V, betul. Apa turunannya? U aksen dikali V Benar? ditambah U dikali V aksen. Betul banget ya. Jadi kalau misalkan di sini kita punya fungsi U dikali V, ya, Y sama dengan U kali V, maka turunannya dy dx ya, itu bisa kita tulis dengan yang kayak tadi Najila bilang ya, U aksen V ditambah dengan U V aksen, gitu ya kan. Oke. Nah, ini placementnya bisa aja dibalik-balik, cuma intinya teman-teman bisa lihat nih dalam, kita bisa turunkan salah satu, terus dikaliin sama yang belum diturunin, terus dibalik ya kan, terus ditambah gitu. Ya. Maka kalau kita punya fungsi dalam bentuk f dikali g, nah ini kita bisa tulis jadi f kali g aksen ditambah f aksen kali g. Ini sama ya dengan kaidah turunan yang kita punya ya, kaidah perkalian pada kasus turunan ya. Nah, namun sayangnya dalam integrasi itu kita nggak punya, teman-teman. Kita nggak punya aturan perkalian, gitu ya kan. Sehingga kalau kita punya bentuk perkalian, maka nanti kita perlu untuk cari cara, gitu ya kan, untuk menggambarkan bagaimana integralnya, gitu. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang di sini muncul metode yang namanya integration by parts nih, teman-teman. Di mana metode integration by parts ini simply dia itu memanfaatkan kaidah perkalian dari aturan turunan begitu. Nah, jadi kalau kita punya F dikali G, perhatikan di sini teman-teman G-nya sengaja ditulis gede ya. Jadi maksudnya G-nya ditulis gede itu sebagai ketika diturunkan dia nanti G aksen itu bisa kita tulis sebagai G kecil gitu ya. Jadi kalau kita punya F dikali G, kemudian kita turunkan, maka kan ini dia akan jadi F kali G aksen, ditambah F aksen dikali G. Jelas ya teman-teman? Ini adalah kaidah perkalian dalam turunan seperti yang tadi dijelasin sama dia. Nah sekarang G aksen ini kita bisa define sebagai G kecil nih ya. Karena di sini memang didefinisikan seperti itu di awal ya, di mana G aksen itu sama dengan G kecil gitu. Sehingga sekarang kita bisa tuliskan seperti ini. Fx Gx ditambah F aksen X Gx. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman bisa bayangin nih. Sekarang berarti kita punya ekspresi ini ya. D per dx dari F G besar sama dengan F dikali G kecil ditambah F aksen dikali G besar. Ya kan? Yang kalau kita integralkan kedua ruasnya, jadi ini kita integralkan terhadap dx, yang kanan juga kita integralkan terhadap dx, maka yang sebelah kiri ya, ini dia akan menjadi, ya hilang nih d per dx ya. Sehingga yang tersisa tinggallah fx dikali g besar x. Fx dikali g besar x ini. Jelas sampai sini? Gitu ya. Nah, terus yang kanan jadi apa? Yang kanan ya simply jadi integral dari Fg kecil ditambah F aksen G besar. Jadi bisa kita tulis kayak gini. Gitu, teman-teman. Jelas nggak sampai sini untuk propagasinya, penurunannya? Oke. Ini isu nggak, teman-teman? Clear ya? Clear ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya, teman-teman ya.
Nah, sekarang setelah kita punya ekspresi yang hijau biru di bawah sana, ya kan? Berarti sekarang kita bisa menuliskan integral dari fx gx, ya kan? Gimana caranya menuliskan integral dari fx gx? Nah, ini teman-teman bisa lihat nih yang sebelah kiri, ini kan tentu bisa kita pecah ya. Ini bisa kita pecah jadi integral dari fx gx dx, ya kan? Ditambah integral dari f aksen x g besar x, ya kan? Sama dengan yang biru, yaitu fx dikali sama gx. G besar x ya. Gitu. Jelas nggak sampai sini, teman-teman? Ya. Nah, akhirnya dari sini kita bisa ambil yang suku pertama ini nih. Karena ini yang tadi kita mau cari kan ya. Integral dari fx gx ya. Berarti dengan demikian, integral dari fx dikali gx, dx, kita akan sama dengan yang biru, yaitu fx dikali g besar x, dikurang yang suku kedua dari yang hijau, yaitu integral dari f aksen x, g besar x, dx. Wah, ini lupa, belum ada dx ini. Harusnya ada dx ini ya. Gitu, teman-teman. Jelas nggak sampai sini untuk ekspresi ini? Nah, ini yang kemudian disebut sebagai rumus umum dari integration by parts nih namanya, teman-teman. Oke? Dah, jelas nggak sampai sini, teman-teman? Ada pertanyaan nggak untuk dapetin bentuk ini? Udah jelas ya, teman-teman ya? Oke ya. Nah, maka sekarang berarti bentuk ini kita bisa tuliskan jadi seperti ini, teman-teman ya. Jadi bentuk integral dari fx gx dx itu kesimpulannya bisa kita tuliskan dengan fx kecil dikali dengan gx yang besar. Sebentar, teman-teman. Oke, sorry. Ya, jadi di sini kita punya tadi ya, teman-teman ya, fx dikali g besar x dikurang integral dari f aksen x dikali g besar x dx ya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita define fx-nya sebagai u, sedangkan f aksen x dx sebagai du, ya, sedangkan g besar x jadi v, dan g kecil x dx sebagai dv, nah maka ini ekspresi ini bisa kita tuliskan jadi integral u dv sama dengan uv minus integral v du, gitu teman-teman. Oke? Nah, ini inti dari rumusnya yang mungkin teman-teman perlu untuk hafalin nih ya. Jadi kalau kita punya integral u dv, kita bisa pecah dia jadi u kali v dikurang integral v dikali du, gitu teman-teman. Oke, jelas nggak ya sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Oke, sip. Baik, kalau udah jelas, sekarang kita bakalan lanjut ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk kerjain contoh soalnya ya teman-teman ya. Di sini kita punya use integration by parts to evaluate integral x cos x dx ya. Nah, ini saya mungkin pengen panggil satu orang nih buat kerjain bareng sama saya. Atau mungkin sebelum saya panggil ada yang mau volunteer nggak? Pak, saya mau coba kerjain gitu. Nanti saya bantuin kerjainnya. Ada yang mau? Nggak ada ya. Yaudah kalau gitu saya ambil dari Amar dulu deh. Kayaknya Amar paling aman nih, masih di kosan nih. Amar belum berangkat kan ya Amar ya? Amar, halo Amar, aman Amar? Ada Amar? Belum, Pak. Belum berangkat, Pak. Belum. Nanti berangkat jam berapa Amar? Habis kuliah ini biasanya. Iya, Pak. Oke deh, sip. Kita coba kerjain bareng ya Amar ya. Di sini Amar kita punya ekspresi integral x cos x dx ya. Dan kita pengen coba untuk menyelesaikan ekspresi ini dengan cara integration by parts nih Amar ya. Nah, berarti untuk kasus ini kira-kira gimana caranya Amar awalnya nih? Kebayang nggak? Nyari U sama Benar banget. Nyari U sama DV-nya dulu, betul ya Amar ya. Jadi kita tentuin nih siapa yang jadi U-nya dan siapa yang jadi DV-nya. Betul banget tuh Amar ya. Nah, kira-kira mana nih Amar yang jadi U-nya ya? Yang jadi U-nya siapa nih di sini kira-kira? Terus yang jadi DV-nya siapa kira-kira? nya X, Pak. Jadi U-nya DV-nya X. cos Oke, U-nya X, DV-nya cos X gitu. X. Iya. Oke deh, sip. Ya boleh ya, kita coba dulu teman-teman ya. Nah, tapi ini kelihatannya kurang sih kalau kita cuma pakai DV-nya dengan cos X ya. Karena yang mau kita ganti adalah keseluruhan X. ekspresinya ini ya. Jadi U-nya itu adalah, kalau misalnya U-nya X ya kan,
Berarti kita perlu untuk pakai yang ini ya nih, sebagai dv nih, cos X dx ya. Oke, jelas ya teman-teman sampai sini ya. Amar jelas sampai sini? Pas, Pak. Oke deh, sip. Nah, sekarang berarti dari sini kita bisa coba untuk kerjain nih, ya kan ya. Nah, gimana cara ngerjainnya? Ya udah, dari U sama dv-nya kita bisa cari du sama v-nya nih, ya kan? Ya, dimana du itu simply adalah integral dari turunan dari u ya, X. Amar ya. Berarti kalau u-nya sama dengan x, berarti du per dx-nya jadi apa nih? 1 dx. 1, ya kan? Atau bisa juga kita tulis du sama dengan ya dx saja gitu ya kan? Iya. Jelas ya, Amar jelas ya sampai sini ya. Oke, bagus Amar. Jelas, Pak. Nah, berikutnya sekarang untuk dv. Dv kan kayak gini nih, ya kan? Berarti gimana nih cara untuk dapetin v-nya? Integral dari cos X dx. Betul banget. Kita bisa integralkan kedua ruas ya. Jadi kedua ruas ini kita integralkan sehingga ekspresi yang sebelah kiri dia akan menjadi v. Mestinya ini ada v plus c-nya ya. Nah, sedangkan kalau yang ini integral dari cos X dx jadi apa, Amar? Sin X. Sin X. Oke, good. Sin X Ya. plus C juga gitu ya. Anyway, ini C-nya kiri sama kanan beda ya. Jadi kalau kita pindahin ke kanan juga boleh. Jadinya kita bisa tulis sin X plus C2 minus C1. Sedangkan karena C itu adalah unknown constant ya kan. Konstanta yang kita nggak tahu berapa nilainya. Maka C2 sama minus C1 juga akan nggak tahu juga nilainya berapa. Jadi kita bisa tulis dalam sebuah huruf C. Kayak gini teman-teman. Ya. Oke, jadi kalau mau disingkat, kalau teman-teman mau nulis C-nya di sebelah kanan aja kayak gini, ini juga nggak apa-apa banget, kayak gitu ya. Oke, ya bagus Amar, makasih. Sekarang kita lanjut ya Amar ya, ini belum selesai tapi Amar ya, masih stay with me. Jadi di sini Ya, Pak. kita punya ini untuk kegantiin yang biru, dan kita punya ini untuk kegantiin yang hijau gitu ya. Nah, sedangkan hasilnya tadi kita punya ini dari turunannya yang biru, dan ini adalah dari integralnya si yang hijau nih ya, oke. Nah, berarti sekarang kita coba nih Amar ya. Berarti lanjutannya gimana Amar? Kita bisa pakai rumus ini ya. X. Karena UV X. ya, berarti X Ya. dikali X sama. cos X dx. Cos X Bentar, dx. kan UV ya, UV nih Amar. Oh, sin Amar X mau plus C. nulis soalnya dulu. Oh iya, Sin X tadi plus C, kan, Pak. iya betul. Iya, jadi kan Salah. tadi ceritanya di sini kita udah punya soalnya ya. Jadi di sini adalah U-nya dan ini adalah DV-nya. Jadi sekarang di sini ceritanya kita mau langsung tulis si hasilnya ya, atau sebelah kanannya ya. Yaitu Ya, Pak. kita punya UV. Berarti apa aja nih Amar? U-nya apa? X. V-nya? Sin X plus C. Sin X plus C. Oke, terus habis itu dikurang. Mm-mm. Integral. Integral. Sorry, bentar 2V. dulu deh Amar. Di Integral. integral sin X plus C. Mm-mm. Integral VDU ya, berarti sin X plus C. Bentar deh, kayaknya ini kita nggak usah pakai C dulu deh di sini, Amar. Oh, Saya sin baru X saja ngeh. ya, Pak. Iya, jadi kayaknya di sini sih apa namanya, karena ini tadi adalah anti turunan kan ya, jadi maksudnya kita ambil anti turunannya aja. Jadi apa namanya, C-nya tuh nanti bisa kita taruh di ujung aja, kelihatannya kayak gitu ya. Jadi ini kita bisa taruh sin X saja kayak gini ya kan. Terus habis itu dikurang dengan integral dari VDU. V-nya apa tadi? Sin X. Sin X ya kan. Terus habis itu dx. dx gitu ya. Oke deh, sip. Nah, sekarang berarti kan ya udah ini akan jadi x sin x simply ya kan. Nah, sedangkan ini in minus, nah integral dari sin x dx. Nah, ini bisa kita langsung pakai kaidah trigonometri ya. Apa nih Amar integral dari sin x dx? Nah, itu bisa lihat di yang tadi saya kirim di chat tuh. Integral dari sin tuh apa? Harusnya ada tuh di situ. Cos X. Ada nggak Amar? Nah, oke, dibantu ya sama dia. Betul, dia akan jadi cos X. Cos X apa negatif cos X? Negatif cos X. Negatif cos X ya kan? Jadi ini akan jadi negatif cos X gitu ya kan? Kemudian habis itu ya ada plus C-nya harusnya di sini ya. Nah, tapi pada akhirnya ketika kita buka kurungnya ya kan? Ini kita bisa tulis jadi plus cos X, terus ini kita bisa tulis jadi plus C lagi karena minus C atau plus C itu sama-sama unknown constant kan intinya ya. Jadi inilah dia hasil akhirnya. Sip. Ya oke, Amar, makasih udah kerjain bareng saya.
Sampai sini teman-teman, udah oke? Amar juga udah oke tadi? Oke, dia udah pakai Oke, Pak. sejempol, thank you. Dia nggak ke kampus dia? Atau ada kuliah juga nanti? Ini mau TW, Pak. Lah, baru Lagi mau siap-siap OTW. juga. Oke. Sip, 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 sip. Oke deh. Baik, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi itu tadi adalah example yang pertama yang bisa kita coba untuk kerjain ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi. Kita akan coba untuk ini teman-teman ya. Anyway, mungkin di sini ada guidelines-nya dulu. Jadi sebetulnya apa yang harus kita substitusikan untuk mengerjakan integration by parts itu ada triknya teman-teman ya, ada tipsnya lah ya. Oke. Nah, jadi kayak untuk kasus yang tadi kita punya ya kan, kita tuh kan mengganti si apa namanya x-nya kita mengganti u-nya dengan x dan dv-nya dengan cos x dx ya kan, dan akhirnya kita bisa menyelesaikan soal ini dengan relatively mudah ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya kita ngebalik gitu ya, misalnya di sini ekspresinya kita tuliskan dalam integral cos x dikali x dx gitu ya kan. Nah, terus kemudian kita mau bikin ini jadi u-nya, ya kan? Kemudian ini jadi v-nya, jadi dv-nya, ya kan? Kemudian kita coba integration by parts gitu ya kan? Nah, untuk ekspresi seperti ini, dengan substitusi u dengan sebagai cos x dan dv-nya sebagai x dx, ini sebenarnya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Tapi nanti ketika teman-teman lakukan integration by parts, itu nanti bakal lebih complicated tuh ke bawahnya. Ya. Kenapa jadi lebih complicated? Karena teman-teman bakal lihat ketika kita punya X sebagai dv, itu kan nanti kita butuh cari V ya, di mana V itu adalah integralnya, ya kan? Dan ini akan jadi persamaan kuadrat nih nantinya, ya kan? Nah, sehingga itu nanti akan menyebabkan dia akan jadi makin lebih complicated function-nya gitu, teman-teman, ya. Jadi, again, di sini kalau kita pakai U-nya sebagai cos X, sedangkan dv-nya sebagai X dx, maka nanti dengan menggunakan integration by parts, ekspresinya akan jadi kayak gini. Jadi makin rumit gitu ya kan, jadi more complicated than the original. Sedangkan kan tujuan kita melakukan integration by parts itu untuk simplifying ya kan, untuk menyelesaikan si integrasinya. Kalau ujungnya malah kita dapetin lebih banyak integral, itu malah ngerepotin kita gitu ya kan. Makanya jadi dalam penentuan mana yang harus disubstitusi ya, itu ada yang harus dipertimbangkan gitu teman-teman ya. Cuma basicnya adalah yang harus dipertimbangkan adalah ketika teman-teman substitusi ekspresi yang ada di fungsi yang mau kita integralkan, itu dia harus berakhir pada ekspresi yang lebih sederhana gitu ya kan. Nah, jadi kalau di sini sih ada ini teman-teman, ada kaidahnya ya. Jadi kalau kita coba untuk kelompokkan ya, ada logarithmic, inverse trigonometric, algebraic, trigonometric, sama exponential, ya kan? Nah, ini kita bisa coba urutkan nih teman-teman ya, berdasarkan urutan ini untuk menentukan siapa yang bakal jadi U nih teman-teman ya. Jadi ini ya teman, in this case you will often be successful if you take U to be the function whose category occurs earlier in the list ya. Jadi yang muncul duluan itu jadi yang kita ambil sebagai U-nya nih teman-teman ya. Sedangkan yang muncul di belakangnya itu nanti akan sebagai dv-nya gitu teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman punya bentuk kayak tadi tuh ya kan. Ini kan ada ekspresi dari X sama cos X ya. Berarti ini adalah algebra sama trigonometrik. Ya, algebraic sama trigonometrik. Nah kalau kita lihat di sini algebraic sama trigonometrik itu tuh algebraic sebelah kirinya nih ya kan. Yang trigonometrik adanya setelahnya. Berarti kita bakal ambil algebraic sebagai U-nya. Sedangkan trigonometrik sebagai dv-nya. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Oke ya, teman-teman ya. Nah, ini disingkat jadinya LIATE nih katanya. Jadi artinya, again nanti teman-teman kalau punya fungsi perkalian kayak tadi kita punya ya, untuk menentukan siapa yang jadi U, itu teman-teman tentuin siapa yang muncul duluan di sini. Gitu. Oke. Nah, contohnya adalah kayak gini teman-teman. Kita punya ekspresi kayak gini. Evaluate integral dari pangkat X dx ya. Di sini kita punya atau mungkin saya pengen manggil satu orang lagi nih. Mungkin dari dia dulu deh, kayaknya dia tadi masih di rumah ya. Apa udah jalan dia? Belum, Pak.
Belum, oke dia. Yuk kita coba kerjain bareng-bareng ya. Untuk ekspresi kayak gini, kira-kira mana yang diambil sebagai U? Apakah X-nya atau E pangkat X-nya? X-nya, Pak. X-nya. Kenapa X-nya ya, bukan E pangkat X-nya? Karena perkalian. Eh, bentar. Kenapa X-nya? Nih kalau pertimbangan yang ini gimana nih? Kenapa X-nya yang diambil sebagai U? Kenapa? Bentar, saya belum bisa nemu jawabannya, Pak. Oh, ini tadi. Jadi kan kita bisa punya list nih. Nama listnya tuh Liate, oke? Jadi dari list Liate ini, kita akan memprioritaskan yang lebih kiri untuk jadi U. Oke? Hmm, Gitu. Sedangkan kan ini kita punya pilihan antara X dengan E pangkat X kan? iya. Nah, berarti kalau X sama E pangkat X itu kan algebraic ya kan? Hmm, E pangkat X itu eksponensial, ya kan? Nah, berarti kalau kita lihat mana yang lebih kiri, algebraic atau eksponensial? Berdasarkan list ini, algebraic ya kan? Berarti algebraic lah yang akan kita pilih sebagai U-nya. Gitu. Sedangkan eksponensial sebagai si dv-nya. Gitu ya. Jelas ya? Dia dan juga yang lain mungkin. Ya, jadi Iya, ininya jelas. sebagai U-nya nih, ya kan? Sedangkan si sisanya E pangkat X dx sebagai dv-nya. Gitu. Oke? Jelas ya? Nah, berarti udah kita punya U sama dengan X, sedangkan dv-nya sama dengan E pangkat X dx. Nah, berikutnya diapain lagi nih dia? Hmm. Caranya masih sama kayak yang tadi Amar kerjain bareng saya. U-nya diapain nih? Oh, yang hooknya di eh Nanti kan kita butuh DU ya, sama kita butuh V. Nah, sedangkan kita punya U nih. Berarti dari U buat dapetin DU gimana caranya? diturunin bukan? Diturunin, betul. Jadi dari U sama dengan X kita turunkan DU per DX. Apa nih DU per Oh, DX? DU per DX. Eh, Turunan satu. dari X apa? 1, betul. Berarti kita juga bisa tulis DU sama dengan DX. Gitu. Jelas sampai sini? Hmm. Ya. Nah, sedangkan dari DV ini kita mau dapetin V nih, ya kan? Gimana caranya? Diapain nih buat dapetin V? Di integralin dua ruas. Diintegralin kedua ruas, ya betul. Sehingga dari sini kita akan punya sebelah kiri jadi apa? P sama dengan Jadi V doang, sama dengan E nah, pangkat kalau integral E pangkat. Ya, E integral pangkat dari E pangkat X dx apa? E pangkat X. E pangkat X, betul ya. Ini kalau teman-teman lupa bisa cek lagi di tabelnya itu ya. Yang di atas tadi tuh nih. Integral dari E pangkat U adalah E pangkat U juga tuh. Tapi pada plus C-nya, ya kan? Oke, jelas sampai sini teman-teman? Udah ya? Nah, udah deh. Dari sini berarti sekarang kita bisa tuliskan ya. Berarti ini akan sama dengan, kalau dari rumus kan tadi apa rumusnya? UV dikurang integral Dikurang V integral du. Berarti U. apa nih? U-nya apa tadi? U-nya tadi X X kali dikali E pangkat X. E pangkat X dikurang integral Dikali dari integral E PD. pangkat X du. E Du-nya apa? pangkat DU-nya DX. Dx gitu ya. Nah, ini jadi apa nih? Yaudah, ini simply dia jadi X kali E pangkat Dikurang X. Nah, sekarang ini integral dari E pangkat X jadi apa? E pangkat X. E pangkat X saja. Eh, Ada plus C-nya, jangan lupa ya. dapat ya. Nah, udah deh dari sini baru kita simplify ya. Atau sebenarnya sih nulis kayak gini juga udah aman-aman aja sih. Jadi ini Kalau E adalah pangkat hasil X akhirnya. dikeluarin, Kenapa? E pangkat E X-nya pangkat X dikeluarin? dikeluarin. Ya, boleh. Kalau kita keluarkan E pangkat X-nya, kita bisa tulis dia jadi mungkin X E plus 1 pangkat gitu ya. X Atau mungkin X minus 1 gitu ya. dikali X minus Kali 1. E pangkat X plus C gitu. Oke, nice. Jelas ya sampai sini ya? Oke ya. Ada pertanyaan nggak dia?
Tidak, Kak. Oke, sip-sip. Terima kasih dia ya. Oke, nah ini ada siapa nih? Lutfi katanya, mohon maaf saya sedang di rumah sakit karena mulut saya mengeluarkan darah pas Rabu kemarin. Oke, ya Lutfi semoga lekas sembuh ya. Tapi ini respect sekali meskipun di rumah sakit masih sempat-sempatnya untuk kuliah ya. Tapi lagi ya sambil rebahan atau enggak nih Lutfi? Duduk aja kayaknya ya. Masih bisa pegang HP ya. Oke, oke. Ya kalau emang perlu istirahat, istirahat dulu aja nggak apa-apa Lutfi. Nanti bisa untuk lihat apa namanya recording videonya juga ya di YouTube, nanti akan saya upload ya. Lagi nunggu ini Pak, aman saja. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih dia ya. Itu dia tadi ya cara untuk mengerjakan ekspresi integrasi seperti itu tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi nih teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang nomor berapa ya? Mungkin kita akan coba untuk yang ini deh, teman-teman. Untuk yang... Bentar ya, saya coba cari dulu soalnya. Nah, mungkin yang ini deh, teman-teman nih. Oke. Ya, silakan ada yang mau coba untuk kerjain bareng nggak? Nanti dibantuin sama saya, jadi nggak usah khawatir. Ya, saya cuma pengen biar kita interaksi aja nih. Tadi udah ada dia sama Amar, saya coba lemparkan lagi. Apakah ada yang mau coba kerjain ini? Muti, Pak. Muti, ya silakan Muti. Mana Muti? Muti bisa unmute, Muti? Mana nih? Nggak ada dia nih. Dia selalu sebut nama aja. Muti mana nih? Ini Anaknya kebetulan ada, bukan. Pak, tapi. Ada kan nih? Bapak. Ya, Muti, apa kabar Muti? Baik, Bapak. Oke, Muti, kita coba kerjain bareng soal ini ya. Di sini kita punya integral e pangkat x cos x dx. Nah, tadi ya, ini kita akan coba untuk kerjakan dengan integration by parts. Artinya kita harus ngapain dulu langkah pertamanya, Muti? Menentukan U sama DV-nya. Betul, U sama dv-nya. Nah, sekarang kira-kira mana nih, Muti, yang perlu untuk diubah menjadi U? Untuk U-nya siapa di sini? E pangkat X. E pangkat x, oke. Sedangkan dv-nya? Cos X. Cos x, dx gitu ya. Oke. Nah, Ya. ini sebenarnya dengan substitusi kayak gini, ini nanti bakal jadi makin complicated nih, Muti. Percaya nggak? Iya, Maksudnya ini nanti bakal makin sulit, bakal makin ribet. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu ya. Kita coba ya. Kalau misalkan kita bikin U sama dengan E pangkat X dan DV sama dengan cos X dx, berarti ini jadi apa nih lanjutannya? pangkat X. DU-nya jadi apa? E pangkat X, bukan, Pak. Oke, E pangkat X dx ya. Mungkin kita tulis kayak gini ya, DU per dx-nya sama dengan E pangkat X juga, sehingga DU sama dengan E pangkat X dx ya. Nah, terus DV-nya cos DV. X ya. Ya. Berarti kita untuk dapetin V-nya gimana? Kita integralkan kan ya? Jadi apa nih kalau diintegralkan, Muti? Sin X. V sama dengan sin X ya. Oke, sip. Nah, sekarang berarti kalau kita coba untuk kerjain pakai itu tadi ya. Apa rumusnya, Muti? Boleh diingat, diulangin, disebutin? Integral U. Integral U dv-nya kan yang ini ya ceritanya. Jadi tadi kan ceritanya di sini kita UV. mengganti ini dengan U dan ini sebagai V-nya ya. Ya. Nah, jadi apa? UV dikurangi. UV aja ya. UV dikurang integral. V DU. Oke, nah ini jadi apa nih, Muti? U-nya itu E pangkat X. E pangkat X. P-nya sin X dikurangi. Sin X dikurangi. Integral. Sin X. Sin X. E pangkat X. E pangkat DX. X. DX. Gitu ya kan? Oke. Ya. Nah ini berarti kan balik lagi nih ya kan? Karena sekarang di sini kita punya integral E pangkat X sin X dx gitu ya kan ya? Ya. Nah berarti ini kita harus evaluasi lagi ya kan? Nah gimana nih cara untuk hitung integral E pangkat X dx? Berarti sin X menjadi min cos X, Bapak. Kalau Oh iya benar-benar. Betul ya. Jadi apa? Integral dari E pangkat X sin X? Berarti E pangkat X cos X. No, nggak bisa dong kayak gitu. Karena X pangkat X itu kan fungsi juga kan?
bukan koefisien dia. Kalau misalnya ini cuma angka, kayak misalnya 3 gitu, sin X, nah itu bisa tuh jadi 3 cos X gitu ya kan. Nah, tapi kan ini dia fungsi juga. Jadi ini ada kaidah perkalian lagi nih, Muti. Oke? Berarti apa? Oke. Berarti artinya kita perlu terapkan ini lagi. Si aturan rantainya Oh, apa? aduh lagi Bapak. By parts lagi, betul. Jadi kita pakai UV lagi di sini nih, Muti. Betul. Oke. Oke? Nah, yaudah deh. Oke. Berarti sekarang kita coba aja ya, Muti ya. Berarti kan ini sekarang kita coba kerjain terpisah ya. Mungkin saya taruh di sebelah sini deh. Untuk ekspresi yang mungkin kita kasih warna oranye. Oke. Nah, untuk yang oranye ini, berarti, oke, kayaknya sih ini udah jalan yang benar sih sebenarnya, Muti. Jadi kayaknya kita tinggal kerjain dengan cara yang sama sih, di mana U-nya itu adalah apa? E pangkat X. E pangkat X. Berarti DU-nya jadi apa? E pangkat X. E pangkat X dx ya, jangan lupa. Ya. Nah, Ya. terus dv-nya apa? dv-nya sin X dx. dv-nya adalah sin X dx. Berarti V-nya jadi apa? Min cos X. Minus cos X. Betul banget ya. Oke. Nah, berarti sekarang kalau kita coba untuk masukkan lagi, tadi di sini kita punya E pangkat X sin X ya kan ya? Ya. Nah, dikurang dengan, nah ini kita kasih kotak gede lah ya. Nah, kita pakai tuh rumus UV lagi di sini ya kan? Jadi apa nih? Berarti Mm-mm. V-nya min cos X. U-nya apa? U-nya? E U-nya pangkat X ya? E pangkat X E dikali pangkat X dikali min cos X minus cos X. Oke. dikurang Dikurang integral min cos X minus cos X dikali E pangkat X dx. dikali E pangkat X dx gitu ya. Oke, nice. Jelas ya sampai sini? Nah, Ya. berarti sekarang kalau kita sederhanakan dengan cara kita buka nih kurungannya ya. Ini berarti akan jadi E pangkat X sin X. Nah, ini jadi apa nih? Minus? E pangkat Oh, X. jadi positif ya. Karena ini dikali sama negatif cos kan ya. Dia akan jadi positif E pangkat X cos X. Nah, terus yang ini jadi apa nih? Ditambah, tapi ini di depannya ada kurang ya kan ya? Jadi minus lagi nih. Minus integral E pangkat X cos X dx gitu ya. Udah jelas nggak sampai sini? Jelas Bapak. Nah, kita ketemu ini lagi nih. Diapain lagi nih? Haruskah kita kerjain kayak tadi lagi? Iya. Nah, sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Karena ingat, tadi di sebelah kiri dari persamaan ini, kita punya ini kan yang mau kita solve ya. Kita Iya. punya di sebelah kirinya ada integral E pangkat X cos X dx ya kan? Nah, di sebelah kanan kita juga punya ekspresi yang sama nih ya kan? Berarti kan ini kita bisa pindahkan ruas ya ke sebelah kiri. Ya enggak? Iya. Jadi kalau kita pindahin nih, warna apa kita kasih ya? Warna merah ya. Kalau warna merahnya kita pindahin ke kiri, dia jadi apa? Plus. Jadi positif ya. Jadi integral EX cos DX Sama dengan. ditambah dengan integral. Ini tadi ya, kan sebelah kirinya ada ini kan? Iya. Nah, terus ini yang merahnya nih pindahannya ya. Jadi EX cos DX gitu ya kan. Sama dengan gitu ya kan. Jadi mungkin ini deh biar bisa teman-teman lihat lebih jelas ya. Jadi yang tadi kita punya di sebelah kanan ini, kita pindahin ke sini jadi positif nih. Oke? Oke. Sedangkan yang ininya masih sama nih ya kan dari sini ya kan. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Jelas Bapak. Oke deh, sip. Bentar, nih kayak mungkin kita kasih warna juga kali ya. Yang ini warna apa ya teman-teman? Warna ungu kali. Yang ungu ini dia tetap ada di sini tuh teman-teman ya. Nah, sedangkan sisanya apa di sini? Ya, sisanya ini yang warna biru ini nih teman-teman ya. Jadi yang tersisa di sini adalah E pangkat X sin X ditambah E pangkat X cos X. Jadi panjang benar ya. Nah, tapi habis itu sekarang diapain lagi nih teman-teman? Ingat, tadi kan yang mau kita cari adalah ini ya teman-teman. Iya. Nah, sedangkan ini kalau teman-teman lihat nih, ungu sama yang merah sama apa beda nih? Sama. Berarti kalau ditambah jadi apa nih Muti? Berarti Ini sama aja kayak A tambah A berapa? 2A. 2A. Berarti kalau ini ungu tambah merah jadi apa? Berarti 2 kalinya integral E pangkat X cos X dx. Betul, sama dengan. Nah, ini mungkin kalau mau kita juga bisa nih keluarin ya E pangkat X-nya. Jadi E pangkat X
sin X plus cos X gitu ya kan. Udah jelas sampai sini? Jelas, Bapak. Nah, terus balik lagi yang terakhir, again, yang mau kita cari adalah integral dari X cos X dx kan, which is Iya. ini. Berarti tinggal kita pindah Bagi ruaskan si duanya, jadi tinggal bagi dua untuk kedua ruas ya. Jadinya nanti kita akan punya integral dari X cos X dx, itu akan sama dengan setengah gitu ya kan, kali pangkat X dikali dengan sin X plus cos X ya. Anyway, jangan lupa ini harusnya ada plus C-nya ya teman-teman, karena ini adalah integral tak tentu kan tadi. Gitu. Oke? Udah ya, jelas ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke deh, sip. Makasih Muti udah ngerjain bareng. Muti paham sampai sini? Paham, Bapak. Oke, yang lain gimana? Udah oke belum? Coba boleh kalau udah oke kasih jempol nih, at least Oke, nggak Pak. kelihatan nih. Oke dia, makasih ya. Atau better kalau unmute bisa, bagus ya. Boleh teman-teman nih unmute. Atau on cam juga boleh ngasih jempol kayak gini. Kayak yoga udah kasih jempol ya, jempolnya di emotnya tuh ya, reaction. Yang lain gimana? Udah oke? Yoga aman Pak ya, yoga lagi. Iya udah. Tania, oke, nice. Ngelek Pak di kampus. Oke. Yang lain gimana nih? Baru Anissa Setiawati. Oke Bapak, oke, sip. Mana lagi? Chelsea, oke, udah kasih jempol. Oke, sip. Udah aman ya berarti semuanya ya, teman-teman ya. Oke, baik kayak gitu ya teman ya. Jadi dari sini kita bisa lihat ya integration by parts itu nanti kita bisa kerjain dengan cara apa namanya? Bisa aja kita bertingkat gitu teman-teman ya. Karena bisa jadi setelah kita menyelesaikan integration by parts untuk satu bentuk ya kan. Nah itu nanti mungkin kita perlu untuk melakukan integration by parts lagi kayak yang tadi kita kerjain bareng sama Muti ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi karena tadi kita bisa lihat bahwa bisa jadi proses yang kita lakukan dalam integration by parts ini bertingkat ya. Nah, maka kita bisa nih membuat tabel teman-teman ya. Jadi ini namanya tabular method atau metode tabel ya untuk repeated integration by parts ya. Jadi kalau kita punya ekspresi integral px fx dx ya. Nah, ini kita bisa tentukan mana yang jadi u-nya dan mana yang jadi dv-nya. Sehingga setelah kita menentukan u sama dv-nya, kita bisa menurunkan salah satu bentuk dan mengintegralkan bentuk yang lainnya. Jadi yang kita define sebagai u itu kita akan turunkan sampai dia dapat 0. Sedangkan yang bagian integralnya itu kita akan apa namanya kita yang fungsi yang satunya lagi kita integralkan aja kayak gitu teman-teman ya. Nah jadi contohnya mungkin di sini sih ada contoh teman-teman ya untuk ekspresi ini ya integral dari x kuadrat minus x cos x dx ya. Nah jadi kalau kita define ini sebagai u-nya, sedangkan ini sebagai v-nya, nah maka nanti kita akan punya ekspresi apa bentuk kayak gini nih. Ini adalah yang di repeated differentiation dan ini adalah yang di repeated integration ya. Nah ini sebenarnya ini contoh dari gambar ya, tapi mungkin kita bisa coba untuk kerjain dari soal yang barusan kita kerjain aja ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya tadi nih barusan kita kerjain bareng sama Muti, ini ada ekspresi kayak gini ya, U sama dv ya kan. Dan tadi kita udah define yang jadi apa U yang akan mengalami differentiation itu adalah si E pangkat X-nya kan ya. Sedangkan yang dv-nya itu adalah cos X ya. Bentar, tapi kalau kayak gitu nggak ada ini nggak yang itu nggak bisa dia pakai ini karena itu nanti nggak bakal sampai 0 tuh ya teman-teman ya. Jadi yang tadi mungkin emang kerjainnya kayak gitu aja ya. Nah, mungkin sekarang ada contoh lainnya mungkin yang bakal kita bisa coba untuk kerjain ya teman-teman ya dengan menggunakan apa namanya repeated differentiation and integration ya. Jadi intinya teman-teman, setelah kita determine mana yang bakal jadi u-nya dan mana yang jadi fx-nya ya kan, atau istilahnya kalau di sini pakai px dikali fx ya. Jadi yang px ini itu yang biasa kita determine sebagai u yang akan kita turunkan tuh ya kan. Dan kata kuncinya biasanya kita pilih sebagai U itu adalah yang kalau diturunkan berkali-kali nanti kita akan dapat 0 gitu. Oke. Nah, sedangkan V-nya itu adalah sisanya ya. Tapi ingat yang diintegralkan itu ya yang ekspresi dari cos X-nya aja ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini nanti kita turunkan ya. Jadi seperti teman lihat di tabel ini X kuadrat minus X kalau diturunkan kan jadi 2X minus 1 ya. Diturunkan lagi jadi 2, diturunkan lagi jadi 0. Sedangkan si cos X-nya ini kita integralkan nih. Cos diintegralkan jadi sin, diintegralkan lagi jadi minus cos,
diintegralkan lagi jadi minus sin. Sampai sini jelas nggak teman-teman dengan konten tabelnya? Untuk melengkapi tabelnya, apakah sudah jelas? Boleh direspon dulu teman-teman. Apakah udah jelas buat tabelnya? Oke, responnya di chat nih ya. Jelas katanya Yoga. Yang lain gimana? Rifki, udah jelas Rifki buat tabelnya? Mana? Nggak ada nih Rifkinya. Wah ini nih yang saya khawatirkan nih. Ahsan gimana Ahsan? Saya belum lihat nama-nama ini nih. Tadi yang saya lihat paling cuma Yoga, Amar, dia, Lutfi lagi di rumah sakit. Lutfi gimana Lutfi? Takutnya lagi ketemu dokter dia ntar. Anissa gimana? Anissa Setiawati aman. Wah pada kemana nih orang-orang? Cuma Yoga doang kah yang ada di sini? Aman, Pak. Kayak dia udah aman ya. Anissa jelas Aman, katanya. Pak. Sip. Oke, nice. Oke, baik kalau gitu kita lanjut ya teman-teman ya. Nah nanti once udah kita lengkapi tabelnya seperti ini ya kan. Nah maka berikutnya nanti teman-teman tinggal bikin dengan cara seperti ini nih. Jadi nanti dia akan kayak disilang-silang gitu teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman akan bisa menyatakan hasil dari integral ini dengan cara pertama teman-teman kalikan secara diagonal nih antara baris pertama di kolom paling kiri dengan baris kedua di kolom sebelah kanan. Jadi di sini kita kalikan antara x kuadrat sin x minus x dikali dengan si sin x-nya. Dan dia nanti akan mendapatkan tanda positif di sini. Oke. Jadi nanti di sini kita punya positif ini. Oke. Jelas ya, itu untuk yang langkah yang suku pertamanya tuh nanti ya. Nah, sedangkan suku keduanya adalah ini dikali sama ini, teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk suku keduanya itu nanti akan dikurang gitu. Ya kan, sehingga karena ini dikurang ya, ini ada negatifnya, jadi 2x minus 1 dikali dengan negatif dari negatif cos x. Makanya nanti dia akan jadi balik ke positif nih, karena negatif kali negatif cos x itu adalah positif cos x. Jadi ini 2x minus 1, 2x minus 1 dikali cos x ya. Dan ini nanti tandanya positif. Jelas sampai sini ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah ini. Sekarang kita punya suku ini dikali sama suku ini ya kan. Ini akan menjadi suku ketiganya, sehingga kalau kita kalikan, dan dia akan menjadi negatif 2 sin x, ya kan? Maka ini jadi seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi di sini tandanya nggak berubah, ya, karena ini positif. Nah, yang terakhir, di sini kita punya 0 nih, ya kan? Nah, ini tentu 0 dikaliin sama berapapun di bawahnya yang kolom kedua, ini kan pasti 0 juga, ya kan? Berarti artinya kita sudah selesai, gitu ya kan? Sehingga sisanya yang terakhir di sini tinggal kita tutup dengan C, gitu, teman-teman. Ya, jelas nggak sampai sini? Bisa ya, mudah-mudahan ya. Oke deh, nah akhirnya sekarang tinggal kita rapiin aja nulisnya ya. Karena ini ada beberapa suku yang memiliki variabel parameter sin x ya. Ini bisa digabung nih jadi seperti ini penulisannya. Oke. Oke deh, itu dia teman-teman ya. Dengan menggunakan tabel ya, tabular methods ya untuk integration by parts. Nah, sekarang kita akan coba lagi untuk melakukan integration by parts dengan menggunakan tabel ya. Nah, ini seperti biasa, saya akan memilih orang lagi, tapi sebelum saya pilih, mungkin ada yang mau mengajukan diri terlebih dahulu. Mungkin ya sekiranya aman buat unmute. Tadi udah ada Muti, udah ada Amar, udah ada dia. Kalau Yoga gimana? Yoga udah sampai kampus belum nih? Bisa unmute nggak? Oh, Yoga kayaknya sinyalnya kurang oke kayak tadi. Yang lain? Ada yang bisa unmute? Ini kalau emang teman-teman nggak bisa unmute, nggak bisa chat, nggak usah join, nggak apa-apa lah teman-teman. Saya jadinya nggak tahu nih mana yang lagi fokus dengerin atau enggak. Jadi kalau misalnya emang nanti nggak bisa ikutan kuliah hari ini juga nggak apa-apa. Nanti orang bisa lihat di recordingnya kan. Nisa katanya dia. Oke. Nisa, ada Nisa? Coba Nisa mana Nisa? Mana suaranya Nisa? Bisa unmute? Nisa siapa sih dia? Tulisnya Nisa aja tapi saya. Oh, Anissa Setiawati ya maksudnya, ya? Tapi kayaknya Nisanya mana ya? Kayaknya muncul tenggelam nih. Ada nggak nih yang kira-kira bisa unmute buat kerjain soal ini bareng sama saya?
Silakan. Atau Iki katanya. Oke. Rifki itu siapa? Rifki ya? Rifki gimana Rifki? Bisa unmute Rifki? Apa Pak? Oke. Kita mau coba kerjain soal ini bareng ya Rifki ya. Rifki dari tadi Eh, menyimak kelasnya? apa Pak? Ya, halo, halo Rifki. Rifki bisa dengar nggak suara saya? Halo Rifki. Ya Pak, Ya, Rifki bisa dengar suara saya? bisa Pak. Oke, Rifki lagi di mana sekarang? Lagi di halte flyover Jatinegara Pak. Waduh, di halte nggak tuh? Oke, oke. Tapi suaranya cukup jelas sih. Jadi, Eh, apa kayaknya bisa deh kita coba apa namanya kerjain soal ini bareng ya Rifki. Tapi Rifki tadi ngikutin penjelasan saya nggak terkait dengan integration by parts pakai tabel yang yang kayak gini. tadi yang awal ikut Pak. Yang tabel ini ngikut nggak tadi? Tadi nggak ngeliat Pak, kurang Nggak ngeliat. kurang ikutin. Oke, oke, oke. Jadi intinya di sini Rifki kita bakal coba untuk ngerjain soal ini dengan menggunakan tabel nih. Tapi ya udah kayaknya karena Rifki nggak ngikutin agak susah juga nih ya. Ya udah mungkin orang lain deh. Kira-kira ada nggak nih yang kira-kira tadi ngikutin penjelasannya dan bisa untuk kerjain bareng sama saya? Nggak ada nih? Ya udah nggak apa-apa. Sama Rifki aja deh kalau gitu ya. Rifki bisa ya tetap unmute lagi. Nah itu ada yoga tuh. Nah yoga udah join yoga. Yoga tadi ikut nggak yoga penjelasannya? Sinyalnya apa katanya? Sinyalnya. Ya udah sama dia lagi aja deh kalau gitu ya. Dia bisa ikutin nggak tadi penjelasannya dia? Setengah-setengah apa tadi? Oke, oke. Ya, jadi tadi teman-teman apa dia ya, kita pertama pilih dulu nih mana suku yang bakal kita turunkan dan mana suku yang akan kita integralkan ya. Nah, kalau untuk case kayak gini kira-kira mana yang bakal diturunkan dan mana yang akan diintegralkan nih dia? Yang diturunkan itu akar X min 1. Yang akar X minus 1 yang diintegralkan yang Yang diintegralkan X kuadrat. X kuadrat ya. Oke. Nah, no, sebenarnya akan kebalik tuh. Kenapa? Karena kalau misalkan kita turunkan akar X minus 1, itu nanti kita nggak bakal bisa ends up at 0. Nggak bakal sampai 0 tuh. Karena kan kalau kita turunkan akar dari X minus 1, turun dari akar kan pangkat setengah ya. Itu nanti kalau diturunkan itu jadi pangkat minus setengah tuh. Yang kalau diturunkan lagi jadi pangkat minus 3/2, pangkat minus 5/2, pangkat minus 7/2. Yang artinya semakin dia diturunin, nggak bakal ketemu nolnya dia. Iya. Oke. Ya, jadi yang diturunkan itu berdasarkan kaidah ini tadi adalah kita pilih suku yang kalau diturunin berulang, dia akan mencapai 0. Gitu dia. Jelas? Jelas, Pak. Ya, jadi yang dipilih sebagai P nih, atau suku yang diturunkan itu adalah suku yang kalau kita turunkan berulang, dia nyampe 0. Ya. Nah, di sini berarti mana nih yang kira-kira bisa diturunin sampai 0? X kuadrat. Betul ya. Jadi yang kita turunkan itu, yang kita pilih sebagai suku yang akan diturunkan sampai 0 itu adalah si X kuadratnya nih. Jadi kita mungkin bisa tulis X kuadrat di sini, yang akan kita turunkan repeatedly. Dan sedangkan yang sisanya ini adalah X pangkat minus 1, akar dari X minus 1 ya. Atau bisa kita tulis X minus 1 pangkat setengah gitu ya. Oke, jelas nih sampai sini dia? Jelas, Pak. Oke. Nah sekarang gimana nih dia? Untuk X kuadrat kalau diturunkan jadi berapa? 2X. 2X. Kalau diturunkan lagi jadi berapa? X. No. 2. 2. Kalau diturunkan lagi jadi berapa? 0, Pak. Jadi 0. Oke, sip. Bagus dia. Nah, itu tadi ya untuk turunannya ya dari si X kuadrat ya kan. Nah, sedangkan kalau X minus 1 pangkat setengah, kalau diturunkan jadi berapa? Ini diintegralkan ya kalau yang ini ya. Nah, ini dia ingat nggak kalau kita integralkan X minus 1 pangkat setengah itu jadi berapa? Diintegralkan. Bentar, Pak. Saya agak lupa. Yang jelas pangkatnya jadi
pangkat Pangkatnya jadi apa? Nambah apa ngurang? oh, Kalau ditambah tambah berapa? tambah 1 Jadi berapa? dua kali 2 kali X-1/3. 2 kali X-1/3. Eh, Bentar, fokus sama pangkatnya dulu nih. Kan Bang. pangkat setengah. Pangkat setengah jadi berapa? Jadi kalau ditambah 1 jadi 3/2. Betul. Jadi yang tadinya X pangkat X-1 pangkat Benar. 1/2, jadi X-1 pangkat 3/2 gitu ya kan? 3/2. Dibagi Oh, dengan iya. Dibagi sama 3/2. Nah, bagi dengan 3/2 kan sama aja kayak dikali sama 2/3 ya. Jadi kita bisa Hmm, tuliskan ini di depan jadi 2/3 begitu. Jelas sampai sini ya? jelas, Pak. Oke, nah ini terus nih kita perlu integralkan lagi ya. Berarti sekarang jadi apa nih? Integral dari X pangkat min 1 pangkat 3/2. Jadi pangkat berapa sekarang? 5/2, Pak. Betul. Jadi ini 2/3-nya kan tetap ada di depan ya. Terus X minus 1 pangkat 5/2 per 5/2 gitu ya. Oke, jelas nih dia. Iya, Pak. Nah ini 5/2 again bisa kita tulis kayak tadi ya. Berarti kalau kita tulis sebagai pengali, ini kan berarti dikali sama 2/5 nih, ya kan? Hmm, Nah kalau dikali 2/5 berapa nih? 2/3 kali 2/5 jadi berapa? 4/15. Betul, jadi kita bisa tulis ini jadi 4/15 gitu ya. 4/15 X minus 1 pangkat 5/2. Oke? Nah ya lanjut lagi dia. Sekali lagi nih. Kalau kita integralkan jadi berapa? 4/15-nya mungkin kita tulis 7/2. duluan. X minus 1 pangkat 7/2 per Dibagi 2 per 7. dibagi 7/2 tetap ya. Tapi kalau dikali Iya, jadinya dibagi 7 kalinya 2/7 2/7. gitu ya. Jadi kalau kita ubah jadi perkalian, jadi dikali 2/7. Terus berapa nih 2/7 kali 4/15? 2 kali 4, 8. Good. 8 per 15 kali 7, 105. 105. 105. Oke, nice. Nah itu ya. Nah udah deh, karena di sini kita udah mencapai baris yang ada nolnya ya kan. Berarti udah selesai sampai sini. Nah berikutnya sekarang kita apain lagi berikutnya dia tadi? Kita kaliin ya secara menyilang. Dikali ini kita menyilang. Jadi yang ini nanti kita kaliin sama yang ini, ya kan? Tapi positif ya. Nah terus habis itu mana lagi? Yang kedua nih ya. Ini dikaliin sama 2 yang kali ini. 8 per Tapi negatif nanti. Gitu, oke? Nah yaudah deh, jadinya akhirnya kita bisa tuliskan integral dari X kuadrat akar X minus 1, ya kan? Nah itu dx, itu akan sama dengan apa nih? Pertama, yang perkalian ini sama ini jadi apa? 2x dikali 4/15, jadi berapa tuh? 2x kali 4/15. 8x/15. Sorry, bentar. Ini kayaknya kita harusnya dari atasnya lagi deh, dia. Jadi tadi ada yang ke-skip nih. Jadi harusnya ini kita kali ini dari yang betul, dari si X kuadratnya. Jadi pertama kita kalikan ini dulu nih ya dengan si ini ya kan, dan ini nanti akan jadi positif ya kan. Oke. Jelas ya. Nah habis itu baru tuh dikaliin sama yang bawahnya nih. Ini kali sama ini. Wait, aduh buram amat. Ini ya, ini dikali sama yang ini, tapi nanti dia jadi negatif. Terus habis itu kita kalian lagi ini sama yang ini. Terus nanti dia bakal jadi positif ya. Oke, jadi gimana nih yang pertama? Yang pertama itu 2x² per 3 dikali x minus 1. Biasanya kita tulisinnya ini ya, yang angka itu di depan ya. Jadi x kuadrat dikali x minus 1 pangkat 3/2 ya. Lalu? Bentar Pak. Yang ungu sekarang nih? 8x/15. Betul ya, jadi 8/15. 8/15x dikali dengan x minus 1 pangkat 5/2 gitu ya. Terus yang terakhir? Yang terakhir 16 sorry, ini dikurang ya. Ini tadi dikurang ya, yang 8/15 ya. Karena ini ungu kan nih. Ini suku kedua ya. Jadi
Ini dia negatif ya. Terus yang berikutnya, yang terakhir, 16/105. 16/105. Terus X minus 1 pangkat X-1 pangkat 7/2. 7/2. Nah, terus yang terakhir kita tambahkan dengan C gitu ya. Oke, itu dia ya. Jelas sampai sini dia? Ya jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini dia? Aman, Pak. Oke, nice. Bagus banget dia ya. Yang lain gimana? Aman juga kah? Boleh kasih respons kalau udah aman teman-teman? Boleh di chat, boleh di reaction. Aman semuanya? Yang lain? Aman katanya Amar. Oke. Rafael, aman Rafael? Lumayan aman. Lumayan aman. Oke. Ada lumayannya tuh kayaknya. Agak ragu tuh kayak kalau ada kata lumayan itu. Gimana Rafael? Ada yang nggak ngerti nggak? Kalau nggak ngerti boleh tanya aja, nggak apa-apa. Cuman sedikit keganggu aja, Pak, gara-gara masih di jalan. Keganggu. Oh gitu. Lagi di mana emang Rafael sekarang? Halte flyover Jatinegara. Oke. Ya, ya, ya. Barengan Ada sama kuliah juga Lisa. nanti. Oh gitu, barengan ya. Jam berapa? Nanti ada kuliah juga, Fismat juga. Iya, Pak, ada nanti. Jam 10. Oke, oke. Sip, sip, sip. Oke deh, sip, sip. Kalau gitu kita lanjut ya teman-teman ya. Udah ya, itu tadi untuk yang tabular method ya jadinya teman-teman ya. Nah, terus habis itu yang terakhir di sini ada masih integration by parts. Nah, sekarang ini adalah integration by parts untuk definite integrals. Ini cukup simpel sih. Intinya adalah ya sama kayak tadi rumusnya ya. Kalau kita punya integral UdV, berarti kan rumusnya jadi UV dikurang integral VDU kan. Nah, tapi sekarang kalau dia definite, artinya dia punya batas atas dan batas bawah, berarti nanti hasil integralnya tinggal kita masukin tuh dengan si batas atas sama batas bawahnya ya. Jadi UV-nya ini kita masukin nih batas bawahnya berapa, atasnya berapa ya kan. Sedangkan yang ini ya kita integralkan dengan batas yang sama juga gitu teman-teman ya. Nah ini terus kemudian nih ada contoh soal yang mungkin saya akan taruh aja di sini ya. Jadi ini misalkan kita punya integral dari tan inverse X dx ya. Dari 0 sampai 1. Nah ini caranya sama, bisa diselesaikan pakai by parts ya kan. Nah cuma di sini yang diganti adalah si tan inverse X-nya nih ya kan. Dia diintegralkan dengan si tan inverse-nya itu dipilih sebagai U-nya ya. Jadi nanti DU-nya adalah segini ya kan. Dan kemudian ya prosesnya sama sih kayak tadi, tinggal pakai UV. Nah, cuma nanti kita masukin nih batas atas bawahnya teman-teman ya. Jadi kayak ini kan adalah U dV-nya ya. Sorry, UV minus integral VDU-nya kan. Nah, ini masukin nih teman-teman ya. Sehingga nanti kalau dimasukin nih X tan inverse X dengan dari 0 sampai 1, nah itu nanti dia akan jadi yang ini nih teman-teman nih. Yang ini sih harus ini ya. Oke. Nah, sedangkan sisanya ini dievaluasi lagi, kayak gitu, teman-teman. Oke ya? Oke deh, ya mungkin itu dulu teman-teman ya buat bagian sini. Sisanya nanti ada satu part lagi, yaitu tentang reduction formulas ya. Jadi reduction formula itu adalah yang sebenarnya yang kita, ini berkaitan sama ya trigonometri ya, berpangkat, oke? Nah, di sini ada teorinya ya kan, dan juga contoh soalnya juga yang nanti bisa teman-teman pelajari ya, mandiri. Karena berikutnya ya udah selesai sih bagian untuk integration by parts-nya. Jadi nanti teman-teman tolong kerjakan PR-nya. Itu ada di exercise set 7.2. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut nih teman-teman? Udah ya teman-teman ya. Oke baik sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Nah berikutnya sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya itu tentang di bab bagian 7.3. Ini di sini ada integrating trigonometric functions, oke? Nah, untuk trigonometric functions ini, teman-teman, ini nanti ada integral untuk trigonometric function berpangkat nih, atau sin sama cos yang berpangkat. Nah, jadi untuk integration of sin sama cos yang berpangkat, ya, nah itu sebenarnya bisa kita kerjain pakai reduction formulas yang tadi sempat di-mention di atas nih ya. Jadi dari reduction formulas itu, kita bakal ketemu bahwa
integral dari sin pangkat nx dx itu akan sama dengan segini, teman-teman ya. Ini tuh sebenarnya mirip kayak yang tadi dikerjain bareng sama Samkifah gitu ya. Muti ya, dimana itu nanti kayak akan berulang. Jadi ekspresi sin itu nanti akan ketemu dengan sin lagi nih, kayak gini ya kan. Nah, sehingga nanti dari sini kita bakal bisa selesaikan dengan cara seperti ini. Oke. Nah, ini ada contohnya ya teman-teman ya. Jadi karena integral cos pangkat 4 x dx ya kan. Nah, itu nanti integralnya kan akan jadi seperti ini nih, pakai rumus yang barusan kita bahas nih ya. Jadi untuk cos ini, integral by 2 reduction-nya itu kayak gini ya. Jadi seperempat cos pangkat 3x sin x ya. Ya, seperempat cos pangkat 3x sin x. Nah, sedangkan plusnya ini adalah 3/4 ya. 3/4 itu adalah karena ini ya, di rumus yaitu adalah n-1 per n. Jadi kalau n-nya 4, ini akan jadi 4 minus 1 dibagi 4 ya. Nah, sedangkan ini akan jadi cos squared x dx kan ya. Nah, ini akan jadi integral dari cos pangkat 2x dx. Nah, sedangkan cos pangkat 2 ini kita bisa pakai lagi ya kan rumus yang tadi jadinya seperti ini ya. Nah, sehingga dari sini kita punya ya, rumus to reduction formulas ini teman-teman. Ya, mungkin nanti ini bisa dihafalin juga ya. Anyway, ini ada nggak ya di tabel yang di atas tadi? Bentar, saya coba lihat dulu. Ini kayak trigonometriknya masih yang basic-basic ya. Jadi untuk yang to reduction formulas itu nanti teman-teman mungkin bisa coba untuk hafalin juga. Karena nanti kalau udah hafal ya, nanti ke depannya bakal jadi lebih gampang gitu ya. Tapi kalaupun emang nggak hafal juga, teman-teman tentu bisa ngerjain ini pakai itu juga. Pakai yang by parts tadi tuh, ya kan? Gitu. Oke, nah sekarang kita akan lanjut teman-teman ke mana nih? Integrating trigonometric formulas ya. Nah ini mungkin kita akan coba langsung dengan sebuah contoh soal ya. Jadi di sini kita punya contoh soalnya kayak gini. Nah ini kali ya, mungkin yang ini nih. Jadi di sini ada contoh soal kayak gini teman. Ya, example. Find the volume V of the solid that is obtained and when the region under the curve y equals to sin squared x ya over the interval 0 to pi is revolved about the x-axis. Di sini ada figure-nya nih, figure 7.3.1. Bentar, saya copy dulu gambarnya ya. Nah, ini dia. Oke, nah ini adalah gambarnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingat, ini kan sebenarnya adalah aplikasi integral ya, di mana integral bisa dipakai untuk cari volume of solid revolution. Volume benda padat yang diputar gitu ya, dari area yang dibentuk di bawah grafik gitu ya kan. Nah, jadi kalau teman-teman masih ingat, kalau di sini kita punya fungsi fx misalnya, berarti integralnya atau volumenya itu bisa kita dapat dari integral pi fx kuadrat dx. Nah, gini teman-teman rumusnya ya. Dari batas A sampai B gitu ya kan. Ya, ini nanti teman-teman bisa revisit lagi tuh ya di bagian aplikasi integral ya untuk mencari volume by solid revolution ya. Kita udah bahas ya sampai situ ya kayaknya. Yang mana ya kemarin nih? Nah, yang ini nih teman-teman ya. Yang ini nih. Ya, jadi integral P fx squared dx from A to B. Oke? Jelas sampai sini? Jelas ya? Nah, dari sini berarti sekarang karena function yang kita punya adalah sin kuadrat x ya kan? Berarti untuk mengevaluasi ini ya simply tinggal kita ganti aja nih jadi integral dari P ya kan? Nah, fx-nya itu adalah si sin kuadrat x. Terus dikuadratin lagi dx ya. Ini dikuadratin karena rumusnya begitu ya. Sedangkan A sampai B ini adalah batas atas bawahnya. Batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah P. Ya kan? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke? Nah, udah deh. Dari sini nanti kita akan bisa dapetin, kita ekspansikan aja. Ini bakal jadi, ini P-nya sih tentu bisa kita keluarin ya dari integrasi ya teman-teman. Sehingga yang tersisa tinggal sin pangkat 4 X dx ya. Dari 0 sampai P. Gitu teman-teman. Oke, jelas nggak sampai sini? Jelas ya teman-teman ya? Nah, sekarang ya udah tinggal kita pakai kaidah yang tadi teman-teman ya, kaidah reduction power ya. Karena ini sin pangkat n kan masuknya, berarti kita bisa pakai rumus yang sin pangkat n ini, teman-teman, ya.
Jadi mungkin saya taruh di sini biar nanti lebih gampang lihatnya, ya. Berarti sekarang di sini kita bakal punya V sama dengan, nah ini karena di luar ada Pi, kita bisa tulis dulu Pi-nya. Nah, kemudian untuk sin pangkat 4, berarti kan N-nya 4 tuh teman-teman ya. Berarti karena N-nya 4, berarti kalau kita ganti nih N-nya dengan 4, berarti di sini kita akan punya minus seperempat sin pangkat 3 X cos X. Oke, itu dari rumus yang suku pertamanya. Ditambah dengan, nah ini 4 minus 1 dibagi 4, berarti kan dia 3/4 ya. 3/4, terus integral, apalagi nih, integral dari sin pangkat N minus 2. Berarti kan tadi N-nya 4 ya. Berarti sin pangkat 2 nih sekarang. dx. Nah, gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, sekarang berikutnya di sini kita ketemu lagi sama sin pangkat 2x ya kan? Nah, ini untuk mengintegralkan sin pangkat 2x, sebetulnya kita bisa aja pakai, pakai kaidah dari sin kuadrat ya. Di mana sin kuadrat itu adalah 1 minus cos 2x ya kan? Masih ingat ya teman-teman? Identitas itu. Ya, jadi mungkin nanti saya tuliskan di sini deh. Jadi untuk bagian yang warna hijau ini, ya, si sin x, sin kuadrat x ya. Nah, itu bisa kita ganti jadi double angle ya. Jadi untuk double angle rule-nya, untuk sin kuadrat x, saya tulis di sini. Sin kuadrat x itu bisa kita dapetin dari ekspresi identitas trigonometri dari cos 2x tuh, teman-teman. Karena cos 2x itu kan, kalau teman-teman ingat, itu bisa kita dapat dari cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Ya. Atau bisa juga didapat dari 2 cos kuadrat x minus 1, atau alternatively bisa juga dari 1 minus 2 sin kuadrat x. Sin kuadrat x. Nah, gini teman-teman. Ya. Nah, sehingga dari identitas yang terakhir ini, ya, yang ini sebenarnya kita bisa dapetin ekspresi untuk ngesubstitusi si sin kuadratnya, di mana ekspresi ini kalau kita tuliskan dalam sin kuadrat, jadinya 2 sin kuadrat x sama dengan 1 minus cos 2x, atau sin kuadrat x sama dengan setengah dikurang setengah cos 2x. Gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Mudah-mudahan jelas ya. Oke, nah dari situ berikutnya, yaudah teman-teman sekarang berarti bisa ganti nih si sin kuadratnya ya teman-teman ya. Sehingga kalau kita gantiin si sin kuadratnya, kita akan dapetin V sama dengan, kita harus kasih pembatas dulu. Oke, nah ini akan V sama dengan Pi, ya kan? Terus negatif seperempat, sin pangkat 3x, terus cos pangkat cos x ya kan. Nah terus ditambah, nah ini 3/4, integral, nah ini kita integralin tuh tadi ya, karena sin kuadratnya yang hijau nih, kita mau ganti sama ini, setengah minus setengah cos 2x dx. Nah gitu teman-teman. Oke, sampai sini bisa dipahami? Saya mudah-mudahan ya. Ini dia tadi ya tetap ya dari 0 sampai pi ya kan, ini dari 0 sampai pi juga ya kan. Ya yang tadi kita udah punya tuh cuma yang bagian ini ya, nanti kita akan masukin juga tuh ya dengan 0 sampai pi ya. Jadi ini dimasukin nanti dari 0 sampai pi. Mungkin kita tulis kayak gini dulu deh. Oke. Nah, udah deh sekarang kita coba untuk integralkan lagi ya kan. Jadi kalau ini tadi kita copy aja karena ini masih belum kita apa-apain. Ups. Ini ya. Nah, sedangkan yang ini dia bakal jadi apa nih? Ini 3/4, ini mungkin kita kasih kurung. Setengah diintegralkan tentu jadi setengah X. Nah, sedangkan minus setengah cos 2X, kalau diintegralkan, minus cos itu kan jadi minus sin ya. Tapi di sini ada 2-nya, jadi akan jadi min 1/4 tuh teman-teman. Minus 1/4 sin 2X ya. Nah, terus masukin juga nanti nih ya, dengan batas atas sama batas bawahnya ya kan. Dari 0 sampai pi juga ya kan. Gitu. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini? Udah ya? Nah udah deh, dari sini mungkin kalau teman-teman mau sederhanain dulu, ya boleh aja.
Jadi nanti kalau kita sederhanain, ini akan jadi minus 1/4 sin pangkat 3 X cos X. Nah, sedangkan yang ini dia ditambah dengan berapa tuh? Mungkin kalau kita kalian dulu yang sin 2X-nya, jadi dia akan jadi minus 3/16 sin 2X. Dan yang terakhir, kita punya plus 3/8 X ya. Nah, kita masukin ya batas atas bawahnya sama semua ya, dari 0 sampai Pi. Gitu. Oke, jelas nggak teman-teman sampai sini? Ada pertanyaan nggak ya? Udah ya teman-teman ya. Nah, udah deh, sekarang di sini ya tinggal kita masukin aja sih angkanya sebetulnya ya teman-teman ya. Jadi di sini kita punya 3/8X minus 3/16. Bentar, itu tadi 3/16 itu udah sesuai ya. 3/16 kali, ya tadi soalnya dikali 1/4 ya. Oke, terus habis itu, ya udah deh, ini berarti tinggal kita masukin aja ya teman-teman ya. Jadi berapa nih kalau kita masukin? Ya masukin aja teman-teman ya, dari pi dulu, terus habis itu nanti teman-teman juga masukin untuk yang ekspresi yang nolnya ya. Soalnya pada akhirnya sih sin pi itu kan 0 ya. Sin 0 juga 0 nih, ya kan? Jadi pada akhirnya semua suku ini akan menghasilkan yang ininya 0 semua nih nanti di sebelah sininya teman-teman ya. Kecuali suku yang sebelah sini nih. Nanti paling suku ini aja nih yang menghasilkan ini. Karena maksudnya ketika kita masukin pakai pi ke dalam sini, itu semua akan jadi 0 nih ya. Jadi ini jadi 0, ini jadi 0 ya kan. Sehingga tersisa tinggal 3/8 pi aja ya. Jadi V sama dengan pi dikali 3/8 pi ya. Dan kalau kita masukin 0 juga nanti dia hasilnya kan 0 semua. Nah, ini akhirnya nanti akan dapat 3/8 pi kuadrat. Gitu, teman-teman. Ya. Oke, jelas nggak teman-teman sampai sini untuk bagian yang ini? Ya, ini tadi namanya adalah reduction ya. Reduction formula of trigonometric function. Oke, jelas ya teman-teman ya sampai situ ya. Oke deh, nah itu berikutnya ada di bawah-bawahnya ada lagi juga ya teman-teman ya, ini fungsi-fungsi khusus ya. Jadi mungkin saya akan tampilkan aja di sini. Ya, jadi untuk yang bagian berikutnya ada lagi untuk integral dari perkalian ya antara sin dan juga kosin ya. Jadi untuk integral perkalian antara sin sama kosin, itu nanti teman-teman bisa pakai ikutin prosedur ini aja ya. Jadi kalau misalnya n-nya itu odd atau ganjil ya, nah itu strateginya adalah kita bisa split off a factor of cos x ya. Sedangkan kalau m-nya yang odd, ini yang kita split off itu adalah si faktornya si sin x-nya. Oke. Nah, terus habis itu nanti kita bisa apply substitution ya. Nah, ini ada contohnya teman-teman ya. Contoh soalnya adalah kayak gini. Ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada dua soal ya. Ada soal A, di mana untuk yang soal A ini yang odd-nya itu adalah yang cos-nya ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang B itu yang dua-duanya even ya. Nah, jadi untuk yang soal yang A, karena di sini yang cos-nya adalah yang odd ya, berarti yang odd itu adalah yang n-nya. Odd itu artinya ganjil ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya n-nya ganjil, maka di sini langkah pertamanya adalah kita bisa split off a factor of cos x ya. Jadi si cos x-nya itu kita split, kita pisahin ya, kita pecahin. Nah, gimana cara misahinnya? Nah, ini teman-teman bisa lihat kayak gini. Jadi si sinus pangkat 4x cos pangkat 5x, ini bisa kita pecah nih, kita split nih teman-teman. Jadi cos pangkat 5x-nya ditulis jadi seperti ini. Oke? Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Nah, terus kenapa nih ditulis kayak gini? Karena supaya nanti kita bisa substitusi dia menjadi ekspresi sin. Ya, jadi akhirnya nanti kita akan punya bentuk ekspresi kayak gini, di mana ini kita bisa ganti sin x-nya sebagai u ya. Sehingga nanti kita akan punya u pangkat 4 dikali 1 minus u kuadrat pangkat 2. Sedangkan cos-nya itu akan menjadi ini apa namanya? Jadi du ya. Karena turunan dari sin kan adalah cos ya. Jadi kalau u-nya adalah sin, berarti du-nya adalah cos x dx gitu. Nah, udah deh, sisanya ini tinggal kita kerjain kayak biasa, dan akhirnya nanti kita akan dapetin bentuk kayak gitu. Ya. Sedangkan kalau untuk case yang kedua, di mana dua-duanya even, nah ini kita bisa ubah jadi seperti ini, teman-teman. Ya.
Oke deh, itu dia teman-teman. Mungkin untuk bagian yang ini ya, nanti akan teman-teman bisa coba untuk lanjutkan aja ya untuk yang berikutnya. Karena nanti di sini juga sebetulnya ada ekspresi juga atau cara atau langkah untuk mengintegralkan power of tangent and secant ya. Sama yang terakhir itu adalah product ya, the product of tangent and secant. Jadi kalau power of tangent and secant, rumusnya bisa diikutin kayak gini. Sedangkan kalau product of tangent and secant, kayak perkalian gini, nah ini nanti teman-teman bisa ikutin kaidah seperti yang ada di tabel ini. Gitu ya. Udah deh, mungkin cukup ya teman-teman bagian sini. Nanti teman-teman silahkan kerjain PR-nya di exercise 7.3 ya. Nah, sisanya udah sih. Mungkin kayaknya buat hari ini sampai situ dulu. Kita masih ada beberapa sub-chapter lagi yang akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Itu tentang trigonometric substitution sama rational functions. Itu sih. Oke, ya saya rasa cukup mungkin buat hari ini teman-teman. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri kelasnya? Dari saya tidak ada, Pak. Oke, sip. Terus suaranya suara motor banget tuh kayak ngelawan angin. Aman ya dari dia tadi. Dari yang lain gimana? Aman, aman? Oke, kita belum absen ya. Jadi mungkin saya bakal capture dulu nih buat absen ya, teman-teman. Oke, semuanya kasih reaction coba ini yang kagak ada yang nyala nih kameranya. Yang bisa nyala kameranya boleh monggo dinyalain kameranya. Yang di motor juga gak apa-apa deh. Karena sebentar aja ya. Oke, nah ini Rafael udah nyampe nih. Atau masih di TJ? Rafael gimana? Enggak ya, ini Tania juga ya masih di TJT. Oke deh, siap teman-teman ya. Saya akan absen ya. Saya akan hitung dalam 3, 2, 1, senyum. Oke, good. Saya taruh di mana ya? Saya taruh di sini ya. Oke deh, sip-sip. Ya, makasih banyak ya teman-teman semua untuk partisipasinya di kelas hari ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Buat yang mungkin tadi sempat ketinggalan karena lagi di TJ atau masih di jalan, bisa belajar lagi ya dari videonya teman-teman. Dan jangan lupa untuk dikerjain PR-nya. Makasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Dah, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.